saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Anda para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan Selasa pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program bimbingan dan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafidhallahu Ta'ala, langsung kami hadirkan dari studio Al-Iman Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin mengenai bab seputar sumpah seperti apa dan bagaimana kajian ini. Kita simak kurang lebih 1,5 jam ke depan, dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bimbingan dan pelajaran ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini masih seputar sumpah. Pembahasan terakhir kita bahas tentang yaitu larangan yang sangat keras dari sumpah yang palsu. Ya, apalagi sumpah palsu itu untuk mendapatkan atau mengambil hak seorang muslim. Maka ini dosanya adalah dosa besar. Hukumnya adalah haram, tidak dibolehkan. Kemudian hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Ini dosa terbesar, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, wa uququ al-walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa qatlun nafsi,
adalah membunuh jiwa tentu tanpa hak. Ya, membunuh jiwa seorang muslim tanpa hak. Kemudian yang keempat adalah wal yamin al-ghamus, dan sumpah palsu. Al yamin al-ghamus yaitu sumpah yang palsu dalam hal untuk mengambil hak seorang muslim. Ya, jadi dia berani bersumpah, ya, padahal sumpahnya itu tidak benar. Dia menyebut nama Allah, ya, tapi untuk mengambil hak orang lain, ya, untuk mengambil hak seorang muslim. Jadi ancamannya adalah api neraka. Kemudian pembahasan pada hari ini insyaallah taala babu nadbi man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha an yaf'ala dhalika al-mahluf alaihi thumma yukaffir an yaminihi. Di sini bab khusus tentang seorang dianjurkan apabila dia bersumpah, ya, misalnya untuk tidak melakukan sesuatu, ya, entah karena apa dia bersumpah, ya, bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu padahal sesuatu ini baik. Kemudian setelah dia bersumpah bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu itu, namun dia melihat bahwa dengan melakukan sesuatu itu akan lebih baik, maka hendaknya dia membatalkan sumpahnya. Ya, membatalkan sumpahnya untuk mengerjakan sesuatu yang tadi dia bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi dia membatalkan sumpahnya dengan apa? Membayar kafaroh. Dan nanti kemudian dia mengerjakan apa yang tadi dia bersumpah bahwa dia tidak akan mengerjakannya. Satu contoh. Ya, ini contoh yang gampang, mudah. Misalnya, si B bertengkar dengan si X. Kemudian si B ini bersumpah. Karena mungkin emosi, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, aku tidak akan, ya, bersilaturahmi ke rumahmu. Jadi bersumpah demi Allah, aku tidak akan datang ke rumahmu. Ini contoh, ya. Nah, tentu perbuatan ini, ya ini tidak silaturahmi, ini perbuatan yang jelek. Kemudian dia berpikir, ya, bahwa ya ini tidak sepatutnya, ya, memutuskan hubungan silaturahmi dengan si X tadi. Maka dianjurkan dia untuk membatalkan sumpahnya, ya, dengan membayar kafaroh. Kemudian dia bersilaturahmi ke rumah si X. Nah, ini contoh. Jadi seorang bersumpah tentang sesuatu, ternyata dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Ternyata sesuatu yang dia bersumpah untuk tidak melakukannya itu adalah hal yang baik. Hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka dia batalkan sumpahnya. Kemudian dia mengerjakan apa yang tadi dia bersumpah untuk tidak mengerjakannya. Ini contoh. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pertama hadis Abdurrahman bin Samurah. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, beliau menyampaikan, mengatakan pada aku, wa idza halafta ala yamin, apabila kamu bersumpah, ya, dengan satu sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, kemudian setelah kamu bersumpah dan menyebut nama Allah, ya, ternyata jika kamu lakukan sesuatu itu lebih baik dari meninggalkannya, ya, fara'aita ghairaha khairan minha, kamu melihat bahwa sesuatu itu lebih baik kamu kerjakan daripada kamu bersumpah untuk tidak mengerjakannya, misalnya.
Ya, fa'til ladzi huwa khairun. Maka kerjakanlah apa yang lebih baik. Wa kaffir an yaminika, dan batalkan sumpahmu. Yani dengan membayar kafaroh. Nah, nanti akan jelaskan tentang kafaratul yamin. Ya, apa denda atau tebusan bagi orang yang bersumpah kemudian dia akan membatalkan sumpahnya, ya. Dia kemudian membatalkan sumpahnya. Nah, dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengarahkan kepada umat beliau melalui seorang sahabat yang nama Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an. Ya, beliau mengatakan, jika kamu bersumpah sesuatu kemudian kamu melihat bahwa ada yang lebih baik yang bisa kamu lakukan dari sumpahmu tadi itu, maka lakukanlah apa yang kamu sumpah tersebut untuk tidak mengerjakannya. Misalnya, ya, kemudian kerjakan, ya, yang tadi kamu bersumpah untuk tidak mengerjakannya. Kemudian kafir an yaminika, kemudian bayarlah, yakni kafaroh akan sumpahmu itu. Nah, di dalam Al-Quranul Karim tentang kafaroh ini, walaupun nanti akan dibahas, tapi tidak mengapa, disebutkan oleh Al-Quranul Karim ayat 89 dari surat Al-Ma'idah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak memberikan sanksi yang sumpah yang sumpah yang kadang-kadang keluar dari mulut seseorang. Namun yang diberi sanksi oleh Allah Ta'ala adalah apa yang ada dalam hati itu. Ketika seorang bersumpah dia betul-betul dari hatinya, maka dia itu yang diambil, yang diberi sanksi. Kemudian kata Allah Ta'ala, fakafaratuhu it'amu asyrati masakin. Kafarah sumpah itu adalah memberi makan kepada 10 orang miskin. Ya. Fa it'amu asyarati masakin. Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yaitu makanan yang diberikan pada 10 orang miskin itu makanan yang juga kita makan. Jangan dibedakan. Ya. Apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Atau yang kedua, au kiswatuhum. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Ya. Au tahriru raqabatin. Atau memerdekakan budak. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan semuanya itu, tidak mampu memberi makan kepada 10 orang miskin, tidak mampu memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, tidak mampu memerdekakan budak, ya, dalam menebus sumpahnya, maka, ya, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Maka dia berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ya. Dzalika kafaratu aimanikum. Itulah kafarah yamin. Kafarah sumpah. Ya, idza halaftum, jika kalian bersumpah. Wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Jadi kafarah bagi sumpah itu ada 3, ya. Salah satu dari 3, nanti kalau sudah tidak bisa 3 ini, baru kemudian yang keempat. Dan apabila kita cermati ayat ini, ya, tentang kafarah, tebusan bagi sumpah itu, kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yakni menyebutkan pertama yang paling ringan, yaitu memberi makan kepada 10 orang. Kemudian meningkat kepada yang lebih agak sulit, ya, yaitu memberi pakaian. Ya, memberi pakaian pada 10 orang miskin. Tentu memberi pakaian lebih mahal daripada memberi makan. Kemudian kepada yang lebih tinggi lagi, yaitu memerdekakan budak. Ya. Nah, kalau 3-tiganya ini tidak bisa, artinya
Yang pertama dia tidak mampu, yang kedua dia tidak mampu, yang keempat, yang ketiga dia tidak mampu, maka baru dia membayar kafarah sumpah dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, jadi seorang tidak boleh mengambil puasa 3 hari, ya, kecuali kalau dia betul-betul tidak mampu yang salah satu dari yang tiga. Ya. Kalau seorang mampu memberi makan pada 10 orang miskin, berikanlah makan pada 10 orang miskin. Jangan kemudian dia langsung mengambil puasa. Aku telah bersumpah, aku akan membatalkan sumpah aku. Aku puasa 3 hari. Padahal dia mampu untuk memberikan makan kepada 10 orang miskin. Ya. Maka dia tidak boleh berpuasa atau mengambil kafarah yang ditetapkan dalam Al-Quran, yaitu puasa 3 hari berturut-turut, jika dia mampu memberi makan kepada 10 orang miskin. Nah, ini kadang-kadang banyak di antara kaum muslimin yang mungkin kurang memahami masalah ini. Ya, jadi kadang-kadang digampangkan, diremehkan. Ketika dia bersumpah, kemudian dia batalkan sumpahnya, dia langsung berpuasa 3 hari. Padahal ada perintah sebelumnya. Ya. Puasa itu alternatif terakhir. Ya. Tapi selama seorang masih mampu memberi makan kepada 10 orang, berikan makan pada 10 orang. Atau kalau dia orang yang cukup misalnya, aku ingin menebus sumpahku dan memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Silahkan. Itu lebih afdal. Ya, lebih utama. Karena nilainya lebih besar daripada sekedar memberi makan kepada 10 orang. Ya, yang jelas pakaian lebih mahal dari makanan. Misalnya demikian. Atau dia ingin merdekakan budak di saat ada perbudakan. Ya, dia memilih untuk merdekakan budak. Ya, ini tentu pahalanya lebih besar, keutamaannya lebih besar. Nah, jadi intinya bahwa ya, seorang mengambil untuk menebus sumpahnya dengan puasa 3 hari sebelum yang lainnya, ya itu ya tidak dibenarkan. Hendaknya dia memilih salah satu dari 3 yang disebutkan. Memberi makan kepada 10 orang miskin, atau, ya ini atau bukan dan, ini menunjukkan memilih. Memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Ya. Atau memerdekakan budak. Jadi silakan dia ya ambil yang diinginkannya. Ya. Seandainya dia mengambil dengan memberi makan kepada 10 orang miskin, ya maka sudah menebus sumpahnya. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Samurah, ya, Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa idza halafta ala yamin, kalau kamu bersumpah sesuatu, faraita, namun kamu melihat ya dengan memilih yang lainnya dari sumpah itu akan lebih baik, maka lakukanlah yang terbaik. Ya, kemudian tebuslah sumpahmu. Nah, ini contoh juga sudah saya berikan, itu contoh seperti tadi. Seorang dia misalnya bersumpah karena suatu hal, ya dia mengatakan aku tidak akan ya datang ke rumahmu, ya, aku tidak akan bersilaturahmi ke rumahmu. Padahal silaturahmi itu ada anjuran agama. Allah memerintahkannya, Rasulullah SAW memerintahkannya. Ya, jadi dia bersumpah, wallahi demi Allah, aku tidak akan ya datang ke rumahmu. Aku tidak akan bersilaturahmi dengan kamu. Ini satu perbuatan yang jelek, bahkan dosa. Nah, maka kemudian dia mungkin menyesali perbuatannya dan dia melihat bahwa silaturahmi itu tentu lebih utama, maka dia harus membayar kafarah sumpahnya. Ya, kemudian dia kalau sudah membayar kafarah sumpahnya, maka dia datangi rumah temannya tersebut, ya, atau saudaranya. Ini contoh. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda,
man halafa ala yamin. Karena siapa bersumpah dengan satu sumpah. Fara'a ghairaha khairan minha. Namun dia melihat, memandang yang lain itu lebih baik daripada yang dia sumpah. Falyukaffir an yaminih. Maka hendaknya dia melakukan atau dia membatalkan sumpahnya, ya, dan membayar kafarah. Wal yaf'al alladhi wa khairun, dan hendaknya dia lakukan yang lebih baik tersebut. Jadi hadis ini tidak jauh berbeda sebetulnya dengan yang sebelumnya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, dari dua hadis yang kita dengar tadi itu, ya, ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, sumpah itu berlaku dengan menyebut nama Allah atau dengan sifat di antara sifat-sifat Allah. Adapun bersumpah dengan makhluk tidak boleh, ya. Itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, ya. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Au kafar. Ya. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang bersumpah dengan selain nama Allah, ya. Dan huruf sumpah itu sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu ada 3 huruf dalam bersumpah. Wallahi, tallahi dan ta, tallahi, kemudian billahi atau ruba. Ini 3 huruf sumpah. Waw, ta, dan ba. Yang salah satunya itu seorang bersumpah pilih salah satu dari 3 huruf itu. Ya, dan kebanyakan kita, atau kebanyakan kaum muslimin itu dengan menggunakan huruf waw, wallahi, ya. Ya, nah, boleh juga sumpah dengan tallahi atau billahi, itu semua sumpah, ya, dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah, salah satu dari sifat Allah. Wa izzatillah, demi keperkasaan Allah, ya. Wa qudratillah, demi kekuasaan Allah. Nah, itu boleh bersumpah dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang dibolehkan. Adapun bersumpah dengan selain Allah, wan nabi, demi nabi, war rasuli, demi rasul, ya, wal ka'bati, demi Ka'bah, ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Tetapi sumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, ini ambil dari hadis ini, pelajarannya adalah bahwa seorang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, ya, apabila dia melihat bahwa ternyata melakukannya itu lebih baik daripada tidak melakukannya, maka hendaknya dia membatalkan sumpahnya, kemudian dia membayar kafarah, ya. Dia membatalkan sumpahnya, kemudian dia membayar kafarah. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang apabila bersumpah, ya, dan menyebut nama Allah, ya, maka dia itu harus, ya, ini kalau memang dia batalkan sumpahnya, dia harus membayar kafarah. Tidak boleh tanpa membayar kafarah, tidak boleh dia membatalkan sumpahnya. Kemudian bahwa hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana Islam memperhatikan kemaslahatan. Ketika seorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, ya, padahal sesuatu ini bermanfaat. Misalnya, sesuatu ini ada maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Kebaikannya lebih besar. Ya. Dan mungkin kalau dilakukan itu akan menimbulkan keburukan. Maka hendaknya dia membatalkan sesuatu itu, kemudian dia membatalkan sumpahnya, kemudian dia membayar kafarah, dan dia melakukan apa yang tadi dia sumpah untuk tidak melakukannya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Sebelum itu, ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kemaslahatan, ya. Maslahat, mafsadat, Islam sangat memperhatikan.
menimbangkan kebaikan dan keburukan. Ya. Ini hal yang juga menjadi pembicaraan dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Kalau ada maslahat yang lebih baik, lakukanlah. Ya. Karena Islam melihat yaitu kemaslahatan bagi pemeluknya, bagi umat ini. Maka apabila ada hal-hal yang lebih bermanfaat, kemudian seorang bersumpah dia tidak akan melakukan hal itu, maka hendaknya dia membatalkan sumpahnya, kemudian dia melakukan apa yang tadi dia bersumpah untuk tidak melakukannya. Kemudian dia membayar kafaroh, membayar kafaroh bagi sumpahnya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qol, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin thumma ara khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khairun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah sesungguhnya aku, kata beliau, insyaallah tidaklah aku bersumpah dengan satu sumpah, lalu aku melihat ternyata mengerjakan melihat yang lebih baik dari apa yang aku sumpah itu, ya, maka aku membayar kafarah bagi sumpahku, lalu aku kerjakan apa yang lebih baik, ya, apa yang lebih baik. Nah, di sini tidak jauh berbeda dengan makna yang sebelumnya. Cuma ini Rasulullah menunjukkan, ya, tentang diri beliau, kalaupun karena beliau juga sebagai manusia, terkadang ada hal-hal yang beliau bersumpah, ya, untuk tidak mengerjakannya. Ternyata ketika dia tidak melakukannya itu justru tidak lebih baik, ya. Maka beliau kemudian membayar kafaroh, membatalkan sumpahnya, dan membayar kafarohnya, kemudian beliau mengerjakan apa yang tadi beliau bersumpah untuk tidak mengerjakannya. Kemudian ada hal penting juga berkaitan dengan sumpah. Al-istithna, ya, fil yamin. Apakah boleh seorang memberi pengecualian dalam sumpahnya? Ya, ini para ulama menyebutkan bahwa boleh. Bagaimana contohnya? Contoh begini. Ya. Seorang bertengkar dengan saudaranya. Ya. Kemudian dia bersumpah, sebagaimana saya sebutkan tadi. Ya. Bahwa demi Allah, aku tidak akan datang ke rumahmu. Kemudian dalam hatinya dia memberi pengecualian. Kecuali, dalam hatinya mengatakan, dalam niatnya, kecuali hari Idul Fitri. Baru aku datang. Nah, itu boleh. Ya, itu boleh. Jadi misalnya hari Idul Fitri dia datang, nah dia tidak perlu membayar tebusan atau kafaroh karena ada pengecualian. Seorang mengatakan, demi Allah aku tidak akan makan di rumahmu kecuali roti misalnya, ya, atau kecuali nasi, ya. Maka dia apabila dia makan roti di rumah orang itu, ya, maka dia dibolehkan. Dia tidak membayar kafaroh. Ini contoh pengecualian dalam sumpah. Jadi seorang boleh dalam bersumpah itu dia mengecualikan. Namun tentu apa yang diarahkan oleh Nabi SAW, ya seperti tadi, apabila dia melihat sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan itu, hendaknya dia membatalkan sumpahnya. Kemudian dia melakukan yang terbaik. Itu yang lebih utama. Namun inti yang kami jelaskan yang terakhir itu bahwa pengecualian dalam bersumpah itu boleh. Seperti yang saya contohkan. Ya. Demi Allah saya tidak akan menerima, ya, pemberianmu kecuali, ya, apa misalnya, ya. Nah, dia kecualikan, ya. Nah, maka pengecualian ini tidak masuk dalam sumpahnya, ya. Ini contoh. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, "La'an yalajja ahadukum fi yaminihi fi ahlihi athamu lahu 'inda Allah ta'ala min an yu'tiya kaffaratahu allati faradallahu alaihi." Ya. Arti hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yalajja ahadukum fi yaminihi fi ahlihi." Seorang jika dia bersumpah, ya, berkaitan dengan keluarganya, ya, dan dia terus melakukan sumpah itu lebih berdosa baginya di sisi Allah daripada dia menebus sumpahnya, membayar kafarah sumpahnya, kemudian ya dia dia membatalkan sumpahnya, kemudian dia melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, beliau berkata tentang hadis ini, di antaranya perkataan beliau, ya, "Man halafa yaminan," barang siapa bersumpah dengan satu sumpah, tata'allaku bi ahlihi, yang mana sumpahnya ini berkaitan dengan keluarganya, ya. Kemudian bihaitsu yatadarraruna ba'da hinthihi fihi, ba'da hanathihi fihi, bi'adami hanathihi fihi. Kemudian dengan sumpah itu ternyata dampak negatifnya lebih banyak menimpa keluarganya daripada kalau dia membatalkannya. Jadi dia terus bersumpah, dalam sumpahnya itu terus tidak mau batalkan, diperlambat, dipertunda-tunda sampai lama. Tapi dengan dia bersumpah ini akan membahayakan keluarganya itu, memberikan madharat pada mereka. Maka fayambaghi an yahnath. Kata An-Nawawi rahimahullah, seyogyanya dia untuk membatalkan sumpah tersebut. Ya, wa yaf'al dzalika syai'. Kemudian dia melakukan hal tersebut. Ya. Wa yukaffir an yamini. Kemudian dia melakukan kafarah bagi sumpahnya. Ya. Contohnya, misalnya seorang ayah misalnya, dia marah kepada anaknya, pada salah seorang anaknya mungkin ada berbuat sesuatu. Kemudian dia bersumpah, "Wallahi, saya tidak akan memberikan kamu uang jajan selama 1 bulan." Misalnya, ya. Ini kan akan merugikan anak itu. Ya, bisa jadi anak ini mungkin dia mencuri, ya, atau dia berhutang karena untuk uang jajannya misalnya. Ini contoh saja. Maka sebaiknya sang ayah ini segera membatalkan sumpahnya. Ya, dengan membayar kafarah, kemudian dia memberikan jajan, ya, kepada anaknya. Nah, ini contoh. Jadi karena ini kaitan dengan keluarga, ya. Atau kepada istrinya, dia bersumpah karena marah pada istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan memberikan kamu uang belanja selama 1 minggu," misalnya. Artinya uang belanja ini yang mungkin yang lebih, ya. Karena kadang-kadang ada seorang memberikan kepada istrinya uang belanja untuk makan, kadang-kadang dilebihkan. Tapi ini dia tidak mau melebihkannya, ya, seperlunya, sehingga istrinya mungkin yaitu ya tertekan atau mungkin dapat kesulitan karena tidak ada uang jajan uang yang lebih itu. Nah, maka sebaiknya dia membatalkan sumpahnya, kemudian dia melakukan dia membayar kafarah sumpah. Nah, jadi intinya bahwa ketika seseorang dia itu bersumpah, ya, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, ya, dalam sumpahnya ini akan memberikan dampak negatif kepada keluarganya, maka kata Nabi SAW itu lebih berdosa daripada kalau dia membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah. Ya. Jadi demikian. Ya.
Kemudian pelajaran yang diambil juga dari hadis ini, bahwa seorang membatalkan sumpahnya dengan membayar kafaroh, ya, ini lebih afdal, lebih utama daripada dia terus mempertahankan sumpahnya, tetapi mendatangkan, ya, dampak negatif bagi keluarganya. Jadi lebih utama dia membatalkan sumpahnya, membayar kafaroh, kemudian dia melakukan sesuatu yang tadi dia bersumpah untuk tidak melakukannya. Ya, karena apabila dia berlanjut dalam hal sumpah ini, akan berdampak jelek bagi keluarganya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang tidak boleh membahayakan keluarga. Ya, tidak boleh membahayakan keluarga dengan bersumpah. Ya, tidak boleh. Dia bersumpah sesuatu kemudian dia membahayakan keluarganya, maka ini hal yang tidak dibenarkan. Jadi seorang hamba itu hendaknya dia justru berbuat baik pada keluarganya, karena bagaimanapun itu tanggung jawabnya pada istri, pada anaknya, ya, daripada dia bersumpah karena sesuatu kemudian dia tidak melakukan hal yang sesuatu itu dan berdampak buruk bagi keluarganya. Ya. Terkadang ada orang misalnya, ini contoh, mungkin saja ada, karena dia mungkin berselisih, ya, dengan istri dan anaknya, mungkin tidak ada yang mendukung dia, ya kan, dalam satu hal, kemudian dia bersumpah, demi Allah, aku tidak akan pulang ke rumah selama 1 bulan. Akhirnya dia menghilang, ya, dia menghilang. Dan menghilangnya dia selama 1 bulan ini, tidak datang ke rumah keluarganya, tidak melihat anak-anaknya, istrinya, ini akan berdampak jelek bagi mereka. Maka hendaknya dia membatalkan sumpahnya. Membatalkan sumpahnya, kemudian membayar kafaroh, dan kembali ke rumahnya sebelum 1 bulan itu. Sebelum satu bulan. Nah, ini contoh-contoh yang bisa saja terjadi. Intinya kita dilarang, ya, memberikan ini atau membahayakan, ya, memberatkan keluarga kita. Apalagi dengan menggunakan sumpah. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Seorang dia kembali dari satu kesalahan, mengakui kesalahannya, itu lebih baik daripada dia tetap dalam kesalahannya, ya, bahkan bisa jadi menzalimi orang lain, ya, padahal dia itu salah, ya, dia itu keliru, ya, tapi tetap tidak mau ngaku kesalahannya, ya, tidak mau ngaku ke penyimpangannya. Karena Islam menganjurkan seorang kalau menyimpang segera kembali kepada kebenaran, ya, jangan terusan dalam hal penyimpangan tersebut, ya, yang kadang-kadang membahayakan orang lain. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang ketika Nabi SAW menyebutkan di sini, ya, bahwa seorang bersumpah, ya, dan dia tetap dalam sumpahnya tapi membahayakan keluarganya, itu lebih berdosa daripada kalau dia membatalkan sumpahnya. Dan kemudian dia membayar kafaroh dan dia menyelesaikan hal yang ada dalam keluarga tersebut. Nah, penyebutan keluarga di sini ini hanya menunjukkan kebanyakan. Tapi pada hakikatnya pada orang lain pun sesama muslim itu tidak boleh. Ya, seorang bersumpah tidak melakukan sesuatu untuk saudaranya, ya, pada saudaranya muslim, dan itu akan mendatangkan bahaya, mendatangkan madharat bagi seorang muslim, itu pun termasuk hal yang, ya, supaya seorang segera membatalkan sumpahnya. Dan sampai dia terus-terusan dalam sumpahnya, kemudian memberi dampak buruk kepada orang lain, pada orang muslim tersebut. Kemudian bab yang berikutnya, ya, bab ini tentang sumpah yang tidak sumpah yang biasa disebut tapi tidak ada kaitan dengan niatnya dalam hati. Ya, kadang-kadang orang mengatakan sumpah wallahi, ya, dalam pembicaraannya, ya,
wallahi ana lupa, wallahi ana ini apa namanya, ana sebetulnya ingin bertemu kamu, cuma ya gini dan ini, wallahi. Ini namanya yaminul lagwi. Ya, sumpah yang terucap secara otomatis dari lisannya. Tapi tidak ada kaitan dengan hatinya. Ya, dia tidak ini. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 79 tadi. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum ya bima aqadtumul aiman. Fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kalian. Yang mana sumpah itu sumpah yang tidak disengaja untuk bersumpah. Ya. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarohnya, yakni dendanya, ya, untuk membatalkan sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ya, tidak boleh berbeda. Kalau biasa makan misalnya beras harga 17.000 1 kilo misalnya, maka tidak boleh untuk membayar kafaroh dengan beras yang harganya 12.000 rupiah. Ini tidak dibolehkan. Tapi harus yang harganya sama, yang kita berikan pada keluarga kita. Nah, ini maksud dari ayat ini tentang makanan tersebut. Jadi makanan yang kamu biasa berikan kepada keluargamu. Atau yang kedua, memberi mereka, yaitu 10 orang miskin, memberi pakaian pada mereka. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah, barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaroh sumpahnya adalah puasa 3 hari, yaitu berturut-turut. Ya, itulah kafaroh sumpah. Itulah kafaroh sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Dan jangan, ya, jagalah sumpahmu. Ya, demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kamu sekalian agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi ini jelas ayat ini tentang, ya, sumpah, ya, babul afwi an lagwil yamin. Bab tentang dimaafkannya sumpah yang tidak disengaja. Seperti yang saya contohkan tadi. Seorang ketemu saudara, wallahi ana, ya. Nah, itu, wallahi saya sebetulnya. Nah, jadi tidak sumpah yang hanya keluar dari lisannya. Ini namanya, ya, yaminul lagwi. Ya. Ini bab tentang dimaafkannya sumpah yang demikian dalam pembicaraan, dalam interaksi setiap hari ketika seorang bersumpah itu. Wa annahu la kafarata fihi, dan sumpah ini tidak ada kafarohnya. Tidak ada tebusannya. Wa huwa ma yajri ala lisan bighairi qasdin. Ya, jadi yaminul lagwi itu adalah hal-hal yang biasa keluar dari lisan seseorang tanpa ada niat untuk bersumpah, seperti sumpah yang ada konsekuensinya. Kaqaulihi alal ibad, ya, kaqaulihi alal adah, sebagaimana dalam kebiasaan dia mengatakan la wallahi, ya, bala wallahi, ya, atau yang lainnya. Jadi intinya dia sering mengucapkan wallahi, ya, tapi dalam pembicaraan sehari-hari dan bukan untuk bukan maksud dari hatinya. Ini namanya yaminul lagwi, ya, atau al-lagwu fil yamin. Nah, ini tidak ada kafarohnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata An-Nawawi rahimahullah taala, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, unzilat hadhil ayah. Allah turunkan ayat ini, atau diturunkannya ayat ini, yaitu ayat 89
dari surat Al-Maidah. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Ya, Allah tidak menghukum kalian karena sumpah-sumpah yang kalian ucapkan di atas lisan-lisan kalian. Yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Itu tidak dihukum oleh Allah Ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat ini, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Kata Aisyah, fi qaulir rajul, yaitu sumpah yang dimaksud di sini, ucapan seseorang, la wallahi, demi Allah, tidak. Bala wallahi, iya demi Allah, iya. Nah, itu. Jadi ucapan sehari-hari. Ini tidak ada kafarahnya. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Seandainya setiap sumpah kita itu harus bayar kafarah, ya, harus dihukum oleh Allah Ta'ala, maka ini tentu ya akan celaka bagi seorang hamba. Tapi Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, ini kadang-kadang kebiasaan satu kelompok atau satu masyarakat, sebuah masyarakat yang mereka biasa sumpah dalam ucapan-ucapan sehari-hari, maka ini tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Pengasih Penyayang kepada hamba-hambanya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika seorang terungkap di atas lisannya, ya, sumpah-sumpah seperti tadi, la wallahi, demi Allah, iya demi Allah, ya, itu adalah sumpah yang terbiasa di atas lisan, ya, sebagian masyarakat misalnya atau sebagian orang tanpa niat untuk bersumpah, maka ini termasuk yang dimaafkan, ya, termasuk dimaafkan. Ya, dan inilah makna dari, ya, al-laghwu fil yamin. Ini seorang bersumpah dengan tanpa dia sengaja, tapi sudah menjadi kebiasaan. Bab karahiyatil halaf fil bai' wa in kana shadiqan. Kemudian bab yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, bab tentang dimakruhkannya bersumpah dalam jual beli. Ya. Meskipun itu benar. Ya. Jadi ini juga peringatan bagi para pedagang. Ya, kadang-kadang pedagang itu gampang bersumpah. Ketika ada barang ditawarkan, ya, atau orang menawarkan, oh, wallahi ini barangnya bagus, Pak. Ya. Wallahi ini barang dari luar negeri. Betul dari luar negeri, betul bagus. Tapi tidak dianjurkan seorang itu memperbanyak sumpah dalam jual beli. Karena ini ada dampaknya. Ya. Ada dampaknya. Ya, maka dari itu dilarang seorang menggampang-gampangkan bersumpah dalam jual beli. Ya. Ya, jadi kalau ada orang tanya, ini asli Pak, wallahi asli, demi Allah ini barang asli. Jadi gampang bersumpah. Nah, ini tidak dianjurkan, bahkan satu perbuatan yang dimakruhkan. Ya, bersumpah dalam jual beli meskipun orang yang bersumpah itu benar. Wa in kana shadiqan. Meskipun dia itu benar dalam sumpahnya. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, al-halifu manfaqatun lisil'ati wa mahmaqatun lil kasbi. Ya. Jadi sumpah itu adalah, ya, itu sumpah itu dalam jual beli, maksudnya sumpah dalam berjual beli itu dapat menarik, ya, untuk apa? Barang itu laris. Ya. Manfaqatun lisil'ah. Jadi kalau setiap dia jual, dia selalu bersumpah, ini nanti orang bisa jadi orang tertipu dengan sumpahnya itu. Ya. Karena dia sering sumpah. Akhirnya orang beli barangnya. Ya. Tapi kemudian kata misalnya, mamhaqatun lil kasbi.
Dalam satu riwayat mamhaqatun lirribih, lil barokah. Dan riwayat yang lain, tapi dia akan menghapus keberkatan. Ya, jadi sumpah itu menghapus keberkatan dalam jual beli. Ya. Nah, ini hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang orang kalau jual beli, ya hendaknya dia tidak usah menggunakan sumpah itu. Atau mungkin satu kali dia bersumpah. Tapi kalau terus-terusan, siapa ada orang tanya, wallahi ini barang bagus, wallahi ini barang yang murah, wallahi ini, dan seterusnya. Nah ini akan, di satu sisi melariskan barangnya, tapi di sisi lain akan menghilangkan keberkatan dari barang tersebut. Makanya dimakruhkan. Pedagang yang jujur itu, walaupun tanpa sumpah, orang akan percaya. Itu masalahnya. Tapi kalau seorang sudah terbiasa, misalnya dalam jual belinya dia berbohong, ya ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi dia menjual barang dengan barang yang kurang baik misalnya dan mau sumpah, maka tidak akan ada berkahnya dalam jual belinya. Maka inti dari pedagang itu adalah pedagang itu jujur. Ya. Kalau misalnya satu barang ada cacatnya, katakan, maaf Pak, ini barang bagus Pak, cuma ada cacatnya, ada lubang sedikit. Ya, ditunjukkan aibnya. Saya bicara benar Pak, ini buktinya. Kalau Bapak mau silakan beli, kalau tidak ya juga tidak mengapa. Ya, tapi barang ini bagus, cuma ada cacat sedikit. Nah, cacat ini perlu dijelaskan kepada pembeli. Ya, tidak boleh dibiarkan. Dia tahu ada cacatnya, tapi diam. Ya, ini termasuk juga orang menyembunyikan. Ya, hal yang semestinya harus dia jelaskan. Nah, akhirnya nanti akan tidak berkah. Maka dari itu kejujuran modal di dalam segala hal. Ya, salah satunya dalam perniagaan, dalam berdagang. Ya, pedagang yang jujur akan ketahuan orang itu. Dan kalau seorang sudah terkenal jujur, ya akan menyebar di tengah masyarakat. Oh, kamu kalau beli di fulan itu, di toko ini, karena apa? Orangnya jujur, orangnya baik. Ya, dia tidak pernah menipu. Nah, demikian. Tapi kalau seorang sumpah, apalagi dusta, tidak benar, atau dia bohong, ini akan ketahuan juga. Nanti di antara pembeli itu memberitahukan pada yang lainnya, sudah kamu jangan beli di toko itu. Ya, atau jangan beli pada si pedagang si fulan itu. Kenapa? Wah, barangnya tidak bagus. Ya. Walaupun dia bilang bagus, tapi ternyata kenyataannya tidak bagus. Akhirnya orang pun lari dari tempatnya. Nah, oleh karena itu kejujuran adalah sesuatu yang modal yang sangat mahal. Ya, jujur dalam berniaga. Tapi kalau seorang betul-betul bisa dia jujur, pertahankan kejujurannya, maka insya Allah ya, dia akan menjadi barang-barang yang akan laris, orang akan mengenal dia karena kejujurannya dan diberkahi harta perniagaannya, diberkahi perniagaannya. Hadis yang berikutnya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu yaqul. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ya, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa kathratal hilfi fil bai'." Waspadalah kalian dari banyak bersumpah dalam jual beli. Fa innahu yunaffiqu thumma yamhaqu. Karena sungguhnya sumpah itu pertama kali, kalau orang banyak sumpah dalam niaganya, pertama melariskan. Tapi kemudian tidak ada keberkatannya dalam jual beli itu. Makanya Rasulullah SAW melarang. Ya, walaupun ini statusnya hukumnya adalah makruh. Ya. Dan kembali kepada apa yang saya katakan tadi, kejujuran itu modal yang terbesar dalam berniaga. Ya. Modal terbesar dalam berniaga. Maka cukup dengan modal jujur itu, insya Allah, ya, apa yang kita jual, yang kita perdagangkan akan berkah,
akan laris, ya, akan dikenal oleh orang, ya, bahwa pedagang ini adalah orang yang jujur. Ya. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu yang pertama, ya, agar seorang pedagang, ya, atau orang yang berjual beli, tidak mesti dia seorang pedagang, mungkin dia jual beli, belum tentu dia pedagang. Dalam jual beli itu hendaknya dia tidak menggunakan jual belinya itu dengan sumpah, ya. Karena sumpah dalam jual beli itu ada sisi-sisi negatifnya. Yang pertama, ya, menjadikan nama Allah, ya, sebagai sarana untuk melariskan barang dagangan. Jadi nama Allah itu ibaratnya dia perjualbelikan. Makanya itu dimakruhkan seorang berjual beli dan terus bersumpah, wallahi demi Allah barang saya ini bagus, wallahi demi Allah barang ini murah. Ya, karena ini akan ibaratnya dia memperdagangkan nama Allah itu. Ya, menggunakan nama Allah untuk melariskan barangnya. Ya. Dan ini adalah hal yang tentu, ya, tidak dibenarkan. Karena apa? Harta dunia ini duniawi, ya. Dunia yang dia akan hilang. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa bersumpah dengan nama Allah dalam jual beli itu ibaratnya orang yang seakan-akan dia itu meremehkan nama Allah itu, ya, atau merendahkan. Naudzubillah. Ya. Kemudian juga sumpah ini dalam berjual beli itu bisa jadi ada orang yang tertipu dengan sumpah itu. Ketika penjual bersumpah, terus bersumpah, ya, akhirnya orang yang membeli dia percaya, ya, bisa jadi dia tertipu, ya. Yang dengan tertipu itu tadi, ya, Allah akan menghilangkan keberkatan pada barang dagangan orang tersebut yang selalu bersumpah. Nah, bahwa bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam berniaga itu hukumnya makruh. Nah, apalagi kalau seorang dusta. Seandainya seorang itu jujur di dalam berniaga, kemudian dia bersumpah, ini hukumnya makruh. Jujur itu hukum bersumpah dalam berniaga, padahal dia itu jujur, hukumnya itu adalah makruh. Nah, bagaimana dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah dan dia berbohong dalam perniagaannya? Ya, ini termasuk dosa besar. Ini termasuk yamin, sumpah yang akan mencelupkan dia ke dalam neraka. Naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Kemudian bersumpah dengan nama Allah bisa jadi melariskan dagangan, tetapi, ya, di satu sisi akan menghapus keberkatan dari perniagaan tersebut. Kemudian bahwa keberkatan dalam sesuatu itu adalah dengan seorang, ya, dia itu jujur ketika dia berniaga, ya, dia apa adanya dalam menyampaikan kepada pembeli, ya. Jadi tidak usah dibuat-buat, apalagi dengan memakai nama Allah untuk melariskan barang dagangannya. Bab yang berikutnya, babu karahati an yas'ala biwajhillah ghairil jannah wa karahat man iman sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa' bihi. Jadi bab tentang dimakruhkannya, ya, ketika seorang meminta sesuatu dengan menyebut dengan wajah Allah, kecuali ketika dia meminta surga pada Allah Ta'ala. Adapun meminta selain surga, kemudian dengan membawa wajah Allah, ya, ini adalah hal yang
dimakruhkan. Hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yang pertama, ya, atau ada satu hadis yang sahih, yaitu yang dimaksud dengan seorang mengatakan meminta dengan wajah Allah itu dia mengatakan begini, ya. As'aluka biwajhillah. Dia minta pada seorang, ya fulan, aku minta pada engkau, ya, dengan wajah Allah. Ya. Ini hal yang dimakruhkan. Kecuali seorang minta surga pada Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi ini makna dari perkataan biwajhillah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ista'adza billahi fa'idhuhu. Barang siapa yang dia meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Misalnya gini, ada seorang yang dia mungkin dikejar, ya, oleh sekelompok, tapi orang ini baik, ya, tapi ada orang memusuhi dia. Kemudian dia datang ke rumah kita, ya, saya minta perlindungan, ya, kepada kamu demi Allah. Nah, itu boleh kita lindungi orang ini. Ya, jadi man ista'adza billah fa'idhuhu. Kan siapa minta perlindungan dan menyebut nama Allah, maka hendaknya kamu melindunginya. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Dan barang siapa meminta betul-betul karena Allah, maka berikan dia. Ya, dia minta karena Allah, ya, maka berikan pada dia. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Dan barang siapa mengundang kalian, memanggil kalian dalam satu misalnya acara pernikahan, atau dia ada apalah misalnya, dia mengundang kita, ya, maka datangilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dan barang siapa berbuat baik kepada kalian, maka berikanlah dia ini upah dari perbuatan baiknya. Ya, fa in la wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa berbuat baik pada kalian, maka yani berikan balasan, berikan upah kepadanya atas perbuatan baiknya. Meskipun dia tidak minta, berikan dia. Kemudian fa in lam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kamu tidak dapat sesuatu upah untuk memberikan pada orang itu, fad'u lahu. Maka doakan dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Sampai kamu melihat bahwa kamu telah betul-betul ibaratnya telah memberikan upah yang pantas kepadanya dengan doamu itu. Ya, dengan doamu tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Hadis ini hadis yang sahih. Nah, jadi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW ini yang menyebutkan kepada kita tentang, ya, kalau ada orang yang minta perlindungan, ya, kepada seorang, ya, dan dia mampu melindungi orang itu dari misalnya kejaran orang, ya, atau dia mungkin dia takut karena sesuatu, dia minta perlindungan, ya, maka lindungilah orang itu. Nah, ini sama dengan istajaro. Ya, istajiru artinya seorang minta perlindungan kepada seseorang. Ya, maka lindungilah orang itu. Jangan sampai ketika kita sudah mengatakan kita melindungi orang itu, tahu-taunya misalnya musuhnya datang, kemudian apa namanya, dia mengetahui di tempat kita misalnya, kemudian kita serahkan orang itu. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, jadi kalau kita dimintai perlindungan oleh seorang dan kita siap untuk melindunginya, ya, maka tidak boleh kita kemudian menyerahkan dia kepada musuhnya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang diambil juga dari sini, bahwa, ya, seorang
kalau ada orang minta kepada dia, ya, dan dia mampu untuk memberikan permintaan orang itu, maka hendaknya berikan pada orang itu. Ya. Jangan sampai ditahan. Kalau dia minta kepada seseorang dan orang itu bisa dan mampu untuk memberikan, maka berikanlah. Ya. Bahkan disebutkan wajib dia memberikan kepada orang tersebut. Yang mungkin dia tidak mampu atau karena suatu hal, dia putus di perjalanan atau karena apalah kira-kira, ya, sehingga dia meminta pada kita sesuatu dan kita mampu memberikan, maka berikanlah. Ya, jangan sampai dihalangi. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apabila seorang diundang dan undangannya ini untuk kebaikan, undangan itu tidak ada maksiat di dalamnya, tidak ada perbuatan-perbuatan bid'ah dalam undangan tersebut, maka hendaknya kita datang ke undangan itu. Dan sampai kita tidak mendatangi undangan saudara kita. Kemudian bahwa hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang akhlak seorang muslim. Ya. Dia itu menepati janji. Ketika ada orang minta perlindungan padanya dan dia mampu melindungi orang itu, maka yakni laksanakan. Yang dia telah janji pada orang itu, siap, aku akan melindungi kamu. Maka lakukanlah. Jangan sampai kemudian dia membatalkan atau dia khianat pada orang ini. Ya, jangan sampai demikian. Ya. Jadi Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia dan tidak ada pemisahan antara akhlak dengan akidah. Ya, karena akhlak yang mulia itu bagian dari akidah. Ya. Ketika seorang dia punya akidah yang kuat pada Allah Ta'ala, maka dia memperhitungkan semua. Ya. Sekecil apapun perbuatan itu, selama itu ada perintah Islam, ya, dari agama Allah, maka dia lakukan. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan satu kebaikan walaupun hanya setitik debu, dia akan melihatnya. Ya. Maka semua perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, ya, ini akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kalau baik kan baik. Kalau buruk ya Allah memberikan setimpal dengan keburukan itu. Ya. Nah dari itu janganlah kemudian seorang membedakan, ya, bahwa akhlak itu nomor sekian. Ya. Yang penting akidah. Bagaimana Anda mengatakan yang penting akidah, akhlak Anda bejat? Ya. Ada sesuatu yang tidak sinkron. Ya. Agama ini satu yang menyatu dia. Udkhulu fis silmi kafah, kata Allah Ta'ala. Masuklah dalam Islam secara utuh. Ya akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, moralnya, muamalahnya. Jangan dipecah-pecah agama ini. Sesuai hawa nafsu kita ambil. Kalau tidak sesuai hawa nafsu kita buang. Nah. Ya. Ini bukan hal yang benar dan dibenarkan oleh agama. Tapi Islam satu kesatuan. Manhaj salaf satu kesatuan. Sebuah keutuhan. Karena dia itu sistem dari Allah Ta'ala. Harus menyatu. Ya. Akidah iya. Akhlak iya. Muamalah iya. Ibadah iya. Ya. Ikut semuanya. Jangan memilah-milih sesuai hawa nafsu kita. Oh ini tidak sesuai hawa nafsu anak buang. Ya. Ini satu hal yang tercela. Kemudian, demikian pula Islam mengajarkan pada kita untuk memberi balasan kepada orang yang berbuat baik pada kita. Bahkan dalam satu hadis menyebutkan, kalau seorang tidak bisa memberikan balasan pada orang karena perbuatan baiknya, ya dia cukup dengan mengatakan jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan balasan lebih besar kepada Anda. Ya. Itu. Jadi Islam mengajarkan kita untuk tidak melupakan kebaikan orang lain. Ya. Hendaknya seorang tidak lupa kebaikan orang pernah berbuat baik padanya. Walaupun orang itu tidak minta. Tapi kita harus tahu diri kita. Ya. Bagaimanapun. Ya. Jangan kita ini ibarat, na'udzubillah. Ya, seperti orang-orang Khawarij. Kalau seorang berbuat satu kesalahan, satu dosa besar, habis semua amalnya. Kafir, keluar dari Islam. Nah,
Salafi tidak demikian, Islam tidak demikian. Ya. Semua akan dihitung, yang besar maupun yang kecil. Ya. Tetap akan dihisab. Karena ada perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan. Melupakan kebaikan orang sama sekali, sekarang tidak pernah berbuat baik padanya. Ya sama mentalnya Khawarij. Satu orang berbuat kesalahan, dosa besar, kafir, keluar dari Islam. Ya, Alhamdulillah. Islam tidak demikian. Ya. Islam agama yang menempatkan suatu pada tempatnya. Islam agama yang mengajarkan kita untuk tidak lupa kepada kebaikan seorang. Allah perintahkan kita menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu. Karena dia yang telah berbuat baik pada kita. Dia menciptakan kita. Dia memberikan rezeki pada kita. Dia telah memberikan hidayah pada kita. Ya. Maka tidak sepatutnya seorang hamba menyembah kepada selain Allah. Kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua kita. Dan tidak boleh durhaka pada orang tua kita. Karena mereka telah berbuat baik. Mereka memelihara kita. Membesarkan kita. Menyekolahkan kita. Mendidik kita. Kemudian kita lupa pada mereka? Oh tidak. Ya. Demikian pula kepada guru. Ya. Kita tidak lupa pada guru-guru kita. Ya. Karena bagaimanapun mereka telah berbuat baik pada kita. Kita menjadi manusia. Jadi orang terpandang. Jadi orang yang dihormati. Jangan mengira bahwa itu semua dari diriku. Tidak. Ada orang lain punya andil dalam diri kita. Ba'dallah subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Itulah Salafi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita lanjutkan pada bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Qulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya. Demikian kami kembalikan kepada al-akh pembawa acara ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran bermanfaat ini berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan sumpah. Semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Kami angkat telepon yang pertama. Halo. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Kami angkat telepon yang pertama. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volumenya televisi. Udah. Nah, cukup Ibu sampaikan saja langsung pertanyaan kepada Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Hamba Allah Tangerang Selatan. Ya. Gini Ustadz, beberapa tahun yang lalu kan saya punya KRT asisten rumah tangga ya. Nah dia itu menyampaikan pada seseorang bahwa dia pada malam Lebaran dia masih bekerja tempat saya gitu kan. Padahal beberapa hari sebelum Lebaran kan sudah saya liburin. Nah orang seseorang itu nyampe ke saya bahwa ART itu bilang begitu. Nah saya saking marahnya saya bilang begini, saya ngomong begini, kalau memang dia itu benar atau jujur bahwa dia itu malam Lebaran itu dia masih bekerja tempat saya, maka saya akan celaka atau enggak saya tidak diterima pahala seumur hidup. Nah saya itu meyakinkan seseorang itu bahwa AR itu berbohong, gitu loh Pak Ustadz. Nah apa itu termasuk sumpah? Nah terus kalau emang bayar kafarat untuk membayar fakir miskin, apakah boleh menyicil atau langsung gitu loh Pak Ustadz? Itu gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Baik, tentang pertanyaan dari ibu yang bertanya, ada satu hal yang perlu kita arahkan bahwa ini pada semuanya ya. Kita ini supaya jangan mudah untuk mengatakan hal-hal yang akan mencelakakan diri kita sendiri. Ya, seperti yang disampaikan oleh penanya tadi bahwa karena mungkin emosi ya, sehingga ibu mengatakan seandainya ya apa yang dia katakan itu benar, maka celaka aku. Ya, alangkah baiknya hal-hal seperti itu jangan digunakan. Kata-kata yang akan menimpakan celaka pada diri kita.
Tapi kita jelaskan secara ya transparan, secara jelas bahwa ya apa yang diomongkan itu tidak benar. Kalau perlu dipanggil orangnya, didudukkan ya, sehingga dia tidak terulang kedua kalinya ya. Itu atau misalnya ya misalnya ibu ini sebagai ya ini majikan misalnya, dalam arti mungkin dia satu perusahaan atau pekerjaan, kalau memang itu diingatkan orangnya, ya kamu kok berdusta, kalau sekali lagi kamu ulangi ini, kamu saya keluarkan misalnya. Itu juga. Tapi jangan kemudian kita celaka aku, kalau seandainya itu sebaiknya dihindari kalimat-kalimat seperti itu. Karena khawatirnya bisa jadi doa, bisa jadi doa ya, naudzubillah, bisa menimpa diri kita. Dan ini insyaallah wallahu a'lam ya. Ya bukan termasuk sumpah, karena sumpah itu harus dengan menyebut nama Allah ya. Demi Allah saya begini kalau seandainya dia itu benar. Nah, jadi ketika tidak mengucapkan kalimat sumpah, maka insya Allah ini bukan sumpah dan tidak perlu bayar kafarat, tinggal istighfar saja. Ya, minta ampun pada Allah Taala. Ya, semoga minta juga dilindungi oleh Allah Taala. Ya, sehingga apa yang kita ucapkan itu semoga juga tidak terkena pada diri kita atau pada yang lainnya. Ya, jadi ini arahan saja. Ya, jadi supaya kita jangan gampang-gampang mengucapkan kalimat-kalimat. Kadang-kadang ada yang sampai mengatakan, aku murtad dari Islam seandainya aku ini seandainya yang diomongkan itu benar. Aku keluar dari Islam. Jangan, ya. Ini hal-hal juga yang tidak sepatutnya diucapkan. Orang itu minta ketetapan di atas Islam dan iman sampai akhir hidupnya. Ya, jadi intinya bahwa kalimat-kalimat seperti itu supaya dihindari. Kalau kasus yang ditanyakan tadi mungkin dipanggil. Ya panggil RT-nya, panggil orangnya, dudukkan, selesaikan masalahnya. Ya. Ya, diomongkan baik-baik, dinasihati, mudah-mudahan lebih bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas nasihat dan bimbingannya. Semoga dapat memberikan jawaban yang bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami angkat kembali telepon yang kedua. Silahkan. Halo. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu di mana? Mati Bapak Ustadz narasumber juga Bapak MC. Begini Ustadz, apakah sama ya kalau misalnya aku yakin itu, bolehkah Ustadz? Aku yakin. Kemudian ini Ustadz, mohon pencerahan tentang kalimat Robbana miladunka rohmah wa ayin min amrina rosada. Menika nyuwun pencerahan Ustaz. Mbah nuwun barakallahu fikum salam barakatuh. Mohon maaf salah kata. Ya, silakan Ustaz. Baik, tentang pertanyaan beliau ya. Yang pertama dengan perkataan aku yakin. Ya, itu aku yakin itu bukan sumpah namanya. Ya, jadi itu bukan sumpah. Ya, itu bukan sumpah. Maka tidak tidak perlu seorang itu membayar kafaroh atau lainnya. Cuma kadang-kadang ada hal-hal yang memang kita yakin, ya. Ya, aku yakin bahwa gini. Apalagi hal-hal yang sudah memang merupakan keyakinan. Ya, jadi tidak perlu itu bukan bagian dari sumpah. Kadang-kadang seorang melakukan sesuatu dia yakin, ya. Saya yakin orang ini misalnya apa misalnya. Ya. Tapi dengan penuh keyakinan karena ada tanda-tanda tentang hal itu. Maka kita kemudian mengatakan saya yakin bahwa begini dan begitu. Ya, insya Allah itu tidak mengapa dan itu bukan bagian dari sumpah. Adapun doa yang ditanyakan tadi tentang doa waj'al min amrina rasyada atau rabbana hablana min rabbana hablana min amrina rasyada misalnya, atau yang karena kurang jelas tadi apa yang ditanyakan. Intinya seorang minta pada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan kepada dia dalam semua urusannya agar Allah berikan petunjuk kepadanya. Sehingga dia tidak keliru, tidak salah dalam mengambil atau dalam melangkah dalam semua urusannya. Sehingga kita selalu minta pada Allah Ta'ala hidayah, minta petunjuk, ya, minta taufik dari Allah Azza wa Jalla agar semua urusan kita yaitu sesuai dengan
ajaran Allah dan Rasulnya, ya, sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan untuk telepon yang selanjutnya. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Aryani di Majalengka. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Izin bertanya, Ustadz. Jika kita melakukan sholat sunnah, Ustadz, apa kita juga dianjurkan untuk berzikir, Ustadz, atau di saat sholat wajib saja? Terus yang kedua, Ustadz, bagaimana jika seseorang bersumpah bahwa dia tidak akan mendatangi istrinya, sedangkan dia terlanjur sudah mendatangi istrinya tapi belum membayar kafarah? Itu bagaimana, Ustadz? Ya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, di sini ada dua pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama tentang apakah seorang ketika dia selesai sholat sunnah, dia perlu berzikir, ya, atau yang lainnya dari bacaan-bacaan itu, ataukah hanya berzikir di saat selesai sholat wajib. Nah, baik, dalam masalah ini, kalau setelah sholat sunnah itu, ya kita tidak ada zikir tertentu, ya, tidak ada zikir tertentu. Yang ada zikirnya adalah setelah sholat wajib. Adapun setelah sholat sunnah, ya tidak ada zikir tertentu kecuali misalnya sholat witir. Sholat witir itu dianjurkan setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Cukup 3 kali kalimat itu. Ya, tidak ada zikir tertentu. Kalau misalnya seorang ingin berdoa, silahkan angkat tangan doanya, angkat kedua tangannya, kemudian mohon pada Allah Ta'ala. Itu tidak mengapa. Ya, jadi tidak ada zikir tertentu dalam sholat sunnah, kecuali pada sholat ya witir itu. Dan itu juga hanya bacaan 3 kali, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Adapun tambahan Rabbul Malaikati Warruh itu tidak riwayat yang tidak sahih. Riwayat sahih hanya kalimat itu. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Itu setelah sholat witir. Kemudian yang kedua juga ada sholat istikharah. Sholat istikharah itu seorang sholat karena dia ingin meminta suatu pilihan pada Allah Ta'ala. Nah, setelah sholat maka dia mengangkat 2 tangannya misalnya. Boleh juga tidak mengangkat, tapi lebih utama mengangkat 2 tangannya. Kemudian membaca doa setelah sholat istikharah. Itu ada di kitab-kitab doa banyak. Ya, ada kitab-kitab doa istikharah. Itu dilakukan setelah salam. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan sebelum salam. Tapi wallahu a'lam, saya lebih cenderung kepada doa istikharah itu, sunnah istikharah itu dibaca setelah salam. Ya, itu wallahu a'lam. Adapun sholat sunnah yang lainnya, ya, tidak ada zikir. Ya, tapi seorang misalnya ingin berdoa setelah sholat sunnah, misalnya setelah sholat sunnah duha, dia angkat tangannya kemudian minta pada Allah Ta'ala. Adapun apa yang tersebar di masyarakat, Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka, itu tidak ada riwayatnya sama sekali. Ya, itu tidak ada riwayatnya dari Rasulullah SAW, maka tidak usah diamalkan. Tapi seorang doa dan doa yang baik-baik sajalah, boleh. Ya, baik itu doa duha, sholat atau yang lainnya dari sholat sunnah, silahkan. Sholat tahajud misalnya, ya kemudian dia berdoa dia dengan mengangkat kedua tangannya, itu boleh. Namun doa-doa yang khusus itu tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya Ustaz. Fadal Ustaz. Baik, sebelum saya menutup, tadi ada pertanyaan kedua. Ya, seorang suami dia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Ya, maka kemudian dia mendatangi sebelum dia membayar kafarahnya.
Jawabannya wallahu a'lam, maka dia harus membayar kafarohnya. Walaupun setelah dia mendatangi, dia tetap wajib membayar kafaroh sumpahnya, ya. Meskipun setelah dia mendatangi. Jadi istri ingatkan pada suaminya bahwa Anda belum membayar kafaroh, supaya segera membayar kafarohnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan bisa juga ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya tentang masalah yang terakhir ini, ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah selalu memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Demikian Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Itulah kajian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Marilah kita terus menuntut ilmu, kemudian kita terus berdoa pada Allah Ta'ala, minta kebaikan dunia dan akhirat. Mohon pada Allah umur kita bermanfaat, ya, untuk mengamalkan amal-amal kebaikan dan istiqamah sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Demikian jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah bergabung dalam kajian ini. Semoga Allah memberikan balasan pada kita semuanya dan pada semuanya, dan semoga menjadikan ini sebagai amal jariah bagi kita. Aqulu qauli hadza wa jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada Ustadz dan rekan kami yang berada di studio Al-Iman Surabaya, yang turut memberikan bantuan dan kemudahan terselenggaranya kajian kita di kesempatan Selasa pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan dan kemudahan, sehingga kita dapat kembali mengambil ilmu dari Ustadz Mubarak Pak Mu'alim LCMHI ini di kesempatan Selasa pagi yang akan datang. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya, sahabat Kharoja dimanapun Anda berada, dengan sabar menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.